Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kali ini kita pembahasan berkaitan dengan masalah tema kepemimpinan. Kita tahu bahwa pemimpin itu memiliki nilai strategis dalam kehidupan. Oleh karenanya, dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita nilai arti penting dari seorang pemimpin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani minan nas, idza salahat salahan nas, wa idza fasada fasadan nas." Sinfani minan nas, ada dua kelompok manusia. Idza salaha salahan nas, apabila baik keduanya maka baik masyarakat, rakyat. Wa idza fasada, dan apabila rusak keduanya, fasadan nas, maka rusak juga masyarakatnya. Apa dua kelompok itu? Al-ulama wal kumaro. Artinya bahwa selain ulama, yang faktor paling kuat yang berpengaruh di dalam menentukan kualitas sebuah masyarakat itu adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, maka baik masyarakatnya. Kalau pemimpinnya rusak, ya maka rusak juga. Oleh karena itu, ada beberapa kaidah penting ya terkait dengan masalah kepemimpinan itu. Bagaimana Islam memandang tentang kepemimpinan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahwa setiap kita itu adalah pemimpin, dan kepemimpinan itu berkaitan erat dengan mas'uliyah, dengan tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini dijelaskan bahwa kepemimpinan itu sekali lagi berhubungan erat dengan mas'uliyah. Ya, bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, mas'uliyahnya. Nah, oleh karena itu pertanggungjawaban kepemimpinan itu bisa secara vertikal dan juga secara horizontal. Secara vertikal, bahwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang itu harus mampu dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amanah kepemimpinan itu, pada akhir nanti di yaumil akhir akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang kedua, kepemimpinan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara horizontal, artinya pada sesama manusia yang memberikan amanah ini, kepemimpinan itu. Misalnya seorang presiden misalnya, maka dia adalah pemimpin bagi negara, maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan masyarakat, di hadapan rakyat, apakah itu melalui perwakilannya, DPR misalnya, atau sampai level yang paling terendah, seorang RT misalnya, maka dia juga sama harus bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam program-program kerjanya maupun terkait dengan keuangannya, gitu kan. Nah, kalau pertanggungjawaban kepemimpinan kepada sesama manusia mungkin masih bisa dikelabui, tetapi kalau pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan bisa luput.
sekecil apapun akan tercatat. Oleh karena itu masalah kepemimpinan ini adalah masalah amanah, masalah tanggung jawab, ya. Sehingga para ulama, para sahabat, para ulama ketika mereka menerima kepemimpinan bukan merasa bangga, tapi justru mereka banyak beristighfar, ya. Mereka banyak menganggap bahwa itu adalah sebuah amanah yang sangat berat, gitu. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama yang terkait dengan kepemimpinan itu adalah masalah mas'uliyah atau tanggung jawab. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang pemimpin itu memiliki leveling bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin di tingkat lingkungan, di RT, ada yang lebih tinggi lagi tingkat RW, ada yang lebih tinggi lagi kepala desa, ada yang lebih tinggi lagi camat, dan seterusnya sampai yang tertinggi di dalam sistem kepemerintahan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165, Allah menjelaskan bahwa Allah meninggikan salah satu atau seorang pemimpin di atas pemimpin yang lain, itu memiliki tujuan. Ya, dalam ayat itu Allah menjelaskan, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi yang ja'alakum, menjadikan kamu sekalian khalaifal ardi, penguasa-penguasa di bumi atau pemimpin-pemimpin di bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan Allah meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Darajatin, beberapa derajat. Jadi makanya tadi ada yang levelnya RT, ada yang levelnya LT, itu sampai presiden. Nah, apa tujuan adanya leveling tingkatan kepemimpinan itu? Allah menjelaskan, liyabluwakum, sebagai ujian bagi kamu sekalian, fima atakum, terhadap apa yang diberikannya oleh Allah kepada kamu sekalian. Jadi sebagai ujian. Jadi kepemimpinan itu sebagai ujian, mampu nggak dia amanah apa tidak, gitu, menjalankan dengan baik apa tidak. Karena tadi bahwa kepemimpinan itu terkait dengan masalah amanah atau tanggung jawab, mas'uliyah. Nah, oleh karena itu di ujung ayatnya Allah menjelaskan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, sari'ul iqabi, sangat cepat siksaannya. Ya, jadi Allah ingin menegaskan bahwa kalau seorang pemimpin kemudian dia memiliki bawahan, maka kepemimpinan itu bukan digunakan untuk menindas yang bawah, menjilat yang atas, bukan. Gitu. Kalau ada seorang pemimpin yang seperti itu, maka Allah mengingatkan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, sari'ul iqab, sangat cepat siksa. Artinya kalau seseorang tidak amanah di dalam kepemimpinan, maka ketahuilah Allah itu maha kuasa untuk memberikan azabnya, apakah dengan cara dicabut kepemimpinannya atau dijatuhkan dari kepemimpinan, atau nanti di akhirat, gitu kan, kalau bagi pemimpin yang tidak amanah. Tetapi kalau seorang pemimpin itu dia sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk amanah, tapi kesempurnaan itu tentu tidak dimiliki oleh manusia, ada saja kekurangan. Sehingga kalau dia sudah maksimal, sudah berusaha untuk maksimal untuk amanah, tapi kemudian ada celah-celah di mana dia ada kekurangan, maka di ujung ayatnya ini, wa innahu, dan sesungguhnya dia laghafurur rahim, ya, maha pengampun lagi maha penyayang.
pasti dia itu adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi bahwa dalam ajaran agama Islam, dalam pandangan Islam, kepemimpinan itu ada levelingnya. Dan leveling itu, pemimpin yang tertinggi itu bukan digunakan untuk menindas yang bawah atau untuk aji mumpung memanfaatkan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Tidak. Kalau orang yang tidak aman seperti itu diancam oleh Allah, wa inna rabbaka, ya, dan sesungguhnya Tuhanmu sari'ul iqab, sangat cepat siksanya, gitu kan. Kalau bagi yang tidak amanah. Tapi bagi yang berusaha maksimal untuk amanah, maka Allah juga Maha Pengampun, gitu kan. Oleh karena itu di ujung ayatnya wa innahu laghafurur rahim. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi pemimpin itu ada levelingnya, dan leveling itu fungsinya sebagai ujian agar kita amanah di dalam memegang teguh kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam pandangan Islam, bahwa kepemimpinan itu bukan sebuah takrim, bukan sebuah pemuliaan, tapi yang namanya kepemimpinan itu adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu ada sebuah makalah yang mengatakan Sayyidul Qaum Khadimuhum, gitu kan. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Oleh karena itu dalam slogan, ya, dalam slogan Partai Islam, ya, PKS misalnya, itu ada slogan bersama melayani rakyat. Nah, artinya bahwa pemimpin itu, karena partai politik itu kan nanti harus bisa memproduksi pemimpin-pemimpin yang nanti akan memegang jabatan-jabatan di pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Maka harus disadari bahwa yang namanya pemimpin itu ada pelayan bagi yang dipimpinnya atau bagi rakyatnya. Makanya dikatakan Sayyidul Qaum Khadimuhum. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ingin saya sampaikan terkait dengan masalah kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang tepat. Ya, jangan sampai kemudian pemimpin itu diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas, yang tidak memiliki kompetensi, gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya orang yang pemimpin itu tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kompetensi, akhirnya jadi salah urus, gitu kan. Akhirnya dari salah, walaupun sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara atau daerah itu luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan sebaik mungkin, maka justru, ya, akhirnya kekayaan itu tidak digunakan untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Padahal itu adalah amanah undang-undang, ya. Bumi, tanah, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu kan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya, kan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa sekali lagi harus diberikan kepada orang yang ahlinya, orang yang memiliki kapasitas. Kayak kata Rasulullah, apabila sebuah amanah, ya, kekuasaan, kepemimpinan diberikan kepada yang bukan ahlinya, fangtadirisa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Nah, gitu. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi penting, karena pemimpin itu mengurusi urusan umat, urusan masyarakat luas. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak memiliki kompetensi, sungguh sangat disayangkan. Dan kepemimpinan itu juga memiliki efek lipat ganda kebaikan. Nah, ini juga penting. Oleh karena itu, kita harus meraih kepemimpinan itu. Karena partai politik kan tujuannya kan kekuasaan, gitu kan. Tapi kekuasaan itu digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Contoh misalnya ada seorang pemimpin, sebelum dia jadi pemimpin, contoh ini kaitannya dengan kebaikan ya, pelipat ganda kebaikan. Ketika sebelum jadi pemimpin, mungkin seseorang bersedekah sangat terbatas, gitu kan? Ketika sedekah paling 1 juta, gede-gedenya 100 juta misalnya, itu pun sangat jarang, ya kan? Tapi begitu dia jadi seorang pemimpin, misalnya menjadi seorang gubernur, misalnya, maka dengan tanda tangannya itu, dengan kebijakannya itu, ya bisa memberikan berlipat gandakan kebaikan. Ya dulu ada seorang gubernur Jawa Barat, ya Pak Ahmad Heriawan misalnya. Beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan seperti itu, sebelum menjadi pemimpin, ya sedekahnya dia sangat terbatas, paling 1 juta, 10 juta, gede-gedenya 100 juta udah top banget. Tapi begitu beliau menjadi gubernur, dengan kebijakannya dia membuat program untuk dana bansos, ya, dana hibah keagamaan, ya, memberikan bantuan untuk pesantren, ya, untuk lembaga pendidikan, untuk madrasah, gitu kan. Itu rata-rata satu lembaga mendapat bantuan 100 juta, gitu kan. Dan ribuan yang dapat itu. Katakan kalau 1000 aja, 1000 lembaga, ya kan, 1000 lembaga masing-masing dapat 100 juta misalnya, dibikin kecilnya, sudah berapa yang diberikan dengan tanda tangannya itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa kepemimpinan itu memiliki efek pelipat ganda kebaikan. Maka mudah-mudahan negara kita, ya, partai-partai Islam, ya, bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Kalau misalnya pemimpin itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang soleh, khawatir kepemimpinan itu kemudian disalahgunakan hanya untuk kepentingan kelompoknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.